selama hidup. Ini yang mahal. Saya ulang ya. Ramadan dapat menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Catatan ulama hadis, nanti ada hadis yang saya sebutkan. Catatan ulama hadis, ingat, yang gugur dosa, bukan utang. Maksudnya, jadi nanti dapat menurunkan ampunan yang menggugurkan dosa, bukan utang. Baru Allahu Akbar kabira, baru Allahumma ba'id, atau langsung Fatihah, tiba-tiba meninggal misalnya. Itu meninggal dalam keadaan bersih, gugur semua dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Hadisnya ini. Dan itu tidak ada, Bu, selain Ramadan. Nah, kalau Ibu pengen menggambarkan keutamaannya, ginilah. Sampai hari ini kita duduk di sini, berapa dosa yang telah dikumpulkan? Banyak? Kira-kira kalau ada amal soleh dengan amal salah sampai pagi ini, banyak mana Ibu? Banyak salahnya, banyak solehnya? Salah. Cuma kita itu bersyukur punya Tuhan namanya Allah, punya sifat Rahman, dan itu yang nggak dipunyai oleh siapapun karena hanya milik prerogatif Tuhan yang hak. Kita bersyukur punya Tuhan Allah itu. Tobat gak usah bayar. Coba cari ketentuan satu ayat di Quran. Kalau pengen kamu tobat, dosa mata 1 juta, dosa telinga 2 juta. Gak ada. Asal niat pengen jadi orang benar, taba wa aslaha, menyesali perbuatan salahnya, berjanji tidak mengulangi, berusaha berubah jadi lebih baik, tidak suka pada keburukan yang telah dia kerjakan sebelumnya. Turun ampunan Allah, gugur keburukan sebelumnya. Ramadan spesial. Ada orang dalam hadis itu ilustrasinya begini. Dia merasa banyak salah tapi dia pengen berubah. Saking pengen berubahnya, dia menjemput anugerah Allah. Ini Ramadan bulan perubahan. Malam-malam dia sudah siap-siap. Kenakan pakaian terbaiknya. Dia tunaikan sholat dengan baik. Dia kejar keutamaannya. Begitu takbir, Allahu Akbar, baru dekap, baru iftitah. Tiba-tiba ajal menjemputnya datang. Misal, ajal. Belum puasa besoknya. Baru dapat Ramadan malamnya. Baru takbir. Itu seketika diberikan ampunan Allah. Mau begitu Ibu? Nanti malam pertama puasa ya. Kan sekarang belum masuk. Itu pun kalau tiba ajalnya. Kalau belum kan masih berjuang. Ya. Tapi saya tuh suka ini Bu. Suka belajar merenung. Karena kalau sudah masuk Rajab, Sya'ban, itu seringkali ada orang-orang baik, soleh, solihah, pulang. Sesuai ajal ya Bu ya, sesuai ajal. Tapi kalau saya suka merenung begini, barangkali orang ini sudah dinilai baik oleh Allah, amalnya banyak, sehingga tidak perlu Ramadan lagi. Amalnya sudah cukup untuk membuat dia tinggi di hadapan Allah. Pulang sesuai ajal. Kita mungkin masih dipandang kurang, masih butuh Ramadan. Jadi berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan ke Ramadan, sampaikan ke Ramadan. Ada saum, ada siam, itu beda. Apa artinya siam? Puasa. Apa itu puasa? Siam. Ya. Kalau saum artinya menahan saja. Puasa secara umum. Mau teratur, mau tidak teratur, itu saum. Dan tidak harus menahan lapar dan haus. Misal, hari ini saya tidak mau bicara sama Ibu. Nah, itu saya saum. Ibu kenal Siti Maryam? Ya. Ya nggak apa-apa. Kenal di mana, Bu? Sayyidah Maryam melahirkan anak namanya siapa? Isa alaihi salam. Isa diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizat pertamanya adalah membela ibunya yang dituduh melakukan perbuatan menyimpang. Ibunya oleh Allah diminta diam, jangan bicara. Nanti biar anaknya yang menjelaskan, mengklarifikasi, sekaligus mengembalikan kehormatan ibunya. Ini tanda kalau ibu sedang difitnah, dijelek-jelekin, jangan banyak klarifikasi. Udah, diam aja.
Ya, diam. Kecuali pada hal-hal penting yang harus diberikan informasinya, silahkan jelaskan. Setelah itu selesai. Semakin banyak diklarifikasi, semakin banyak dibuat konten, semakin tidak mudah diselesaikannya. Cukup berikan keterangan sekali, selesai. Atau biarkan pihak lain yang menerangkan bahwa kita tidak bersalah. Itu lebih bagus. Maka turunlah kemudian, lihat di Quran surah 19 di ayat 26. Inni nadhartu lirrahmani sawma. Ya, lihat kalimatnya. Aku sedang bernazar kepada Allah untuk saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku nggak bicara hari ini, diam. Jadi kalau ada orang masih makan tidak Sayyidah Maryam? Makan. Lihat ayat sebelumnya. Goncangkan pohon kurma itu, nanti turun. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Nanti ketika digoncangkan pohon kurmanya yang sudah matang itu jatuh, kurma-kurma enak, rutab namanya. Bagi yang sedang mengandung, ya, apalagi kandungan besar menjelang persalinan, kan makan nggak enak kan? Cari yang lembut-lembut. Yang paling enak itu kurma rutab. Kandungan glukosanya tinggi, kemudian juga di dalamnya ada penguat, dan itu lembut. Ketika lembut itu dikunyah, itu melancarkan persalinan juga. Itu di Quran ada ditemukan. Nah, makan boleh, minum boleh, yang tidak boleh jangan bicara hari itu, biarkan Isa yang bicara. Quran menggunakan kata saum. Jadi kalau digunakan kata saum, itu artinya menahan dalam makna yang sifatnya masih umum, dari apa saja. Dan itu hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran, surah 19 ayat 26. Ya. Jadi kalau ibu hari ini makan, minum, pulang ke rumah, nggak mau ngobrol dulu sama suami misalnya, ya, di mana mah katanya? Damang mah teh. Nah, itu teh suantana ju saum. Saum naon? Tidak bicara hari ini. Eta contoh. Itu saum. Kalau siam itu puasa yang tersistem. Ada ketentuannya. Ada aturannya. Kapan mulainya? Kapan selesainya? Apa yang dikerjakan programnya? Bagaimana ketentuannya? Apa yang membatalkan puasanya? Apa yang boleh dikerjakan? Apa yang tak boleh dilakukan? Itu namanya siam. Disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Dan Ramadan kalimatnya tidak menggunakan saum, tapi menggunakan apa? Siam. Ketika menggunakan kata siam, kaitannya dengan muslimah perempuan, artinya muslimah dalam menunaikan puasa Ramadan ini tidak puasa biasa. Bukan puasa yang semaunya. Bukan sekedar tahan lapar, haus, tidak berhubungan seksual. Dari fajar sampai dengan maghrib. Itu ada pedomannya, ada aturannya, ada programnya. Yang kalau ini dikerjakan dengan baik, apa keutamaan pertama yang Allah berikan? Lihat ujungnya. La'allakum tattaqun. Kalau programnya diikuti dengan benar, kurikulumnya dilakukan dengan baik, maka yang pertama Allah berikan kepada hamba yang benar puasanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam konteks pengajian ini kita mengeluarkan kurikulum untuk perempuan. Apa yang Allah berikan? Yang pertama adalah penguatan takwa. Supaya takwa kalian lebih kuat. Takwa. Kata ini dan turunannya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan ya. Apa manfaatnya kalau kita bisa meningkat takwanya? Contoh, di rumah tangga dulu ya. Bab rumah tangga. Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Berlaku untuk istri dan suami. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat tentang rumah tangga, suratnya surat At-Thalaq. Masalah tertinggi dalam kehidupan rumah tangga. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, masalah apapun yang dihadapi di rumah tangganya, termasuk yang tertinggi apapun itu, termasuk persoalan yang hadir di luar rumah tangganya, mempengaruhi rumah tangganya. Kerjanya di kantor, tapi masalahnya bisa dibawa ke rumah. Ya, yang beli mobil baru tetangga, yang ribut orang rumah. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, lihat kalimatnya. Yaj'al lahu makhraja.
Allah berikan solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang dialami. Jadi kalau di rumah sedang ada masalah, sementara harta lebih daripada cukup, kedudukan tinggi, punya jabatan, tapi masalah nggak selesai-selesai. Mohon maaf ya Bu ya, coba dicek, mungkin bukan karena uangnya yang kurang, bukan karena tabungannya kurang banyak, bukan karena kendaraannya kurang mewah. Mohon maaf, mungkin takwanya yang kurang.